kenegaraan, tren global, dan isu geopolitik yang berdarah di perbatasan negara-negara abad ke-21, yaitu berisi isu-isu internasional seperti serangan terorisme, krisis ekonomi, dan bentrokan antara adat istiadat sosial yang sekuler dan religius, telah menyoroti perlunya memahami isu-isu global, politik global, dan kolaborasi global. Konferensi ini mewakili pertemuan terakhir para akademisi pendidikan sipil dalam serangkaian konferensi yang diadakan selama dekade terakhir, dan topik khusus hak minoritas ini memungkinkan para peserta untuk menerapkan beberapa ajaran dasar pendidikan kewarganegaraan pada realitas dunia saat ini. Jadi politik internasional yang membawa isu-isu internasional otomatis menjadi realitas tantangan yang sekaligus menjadi hambatan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dan dunia. Hal ini dibuktikan dalam penelitiannya yang disampaikan oleh Frances L. Kidwell dan Ed D. bahwa the implications of international politics on the role of citizenship, global trends, and geopolitical issues that bleed over the borders of 21st century nation-states. International issues such as terrorism attacks, economic crisis, and clashes between secular and religious social mores have highlighted the need to understand global issues, global politics, and global collaboration. This conference represented the latest gathering of civic education scholars in a series of conferences held over the last decade, and this particular topic of minority rights allowed participants to apply some of the basic tenets of civic education to the reality of the world today. Kidwell dan ed. 2020. Selanjutnya, dari implikasi politik internasional tersebut telah memberikan perubahan pada perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, TIK, dan keterbukaan dalam pemanfaatannya merupakan dua fenomena penting yang diprediksi akan menjadi ciri utama dan berimplikasi pada perubahan paradigma pembelajaran abad ke-21. Ini juga menyediakan infrastruktur sosial dan manusia untuk meningkatkan kolaborasi, interaksi, dan partisipasi dalam kegiatan pembelajaran mereka, dan mendukung mereka untuk menciptakan lingkungan belajar yang konstruktif. Maka untuk memperjelas tentang tantangan pembelajaran kewarganegaraan sekaligus pembangunan sumber daya manusia, Muhammad Imam Farisi menjelaskan bahwa technology developments, especially information and communication technology, ICT, and openness in its utilization are two important phenomena predicted to be the main characteristics and have implications for changing 21st century learning paradigm. Imam Farisi 2016. It has also provided a social and human infrastructure for teachers and students to improve collaboration, interaction, and participation in their learning activities, and support them to create constructive learning environments. Jen 2011. Farisi 2016. Fakta yang ditemukan baru-baru ini menurut Dewan Nasional untuk Studi Sosial, NCSS. Teknologi telah menjadi kebutuhan pendidikan di era global digital. Menghadapi fenomena ini, Studi Sosial, SS, harus membuat inovasi yang berkaitan dengan perubahan keterampilan abad ke-21 dan paradigma pembelajaran yang dicirikan oleh prinsip-prinsip pengungkapan informasi, komputasi, otomatisasi, dan komunikasi.
Integrasi teknologi ke dalam pembelajaran studi sosial (SS) adalah salah satu inovasi pembelajaran di era global digital, dan secara kuat mendukung Dewan Nasional untuk Studi Sosial (NCSS), sebagaimana dinyatakan dalam visi mereka, bermakna, kuat, berbasis nilai, menantang, dan aktif. Ini juga sangat mendukung pengembangan 3 keterampilan inti dari abad ke-21, termasuk keterampilan belajar dan inovasi, keterampilan informasi, media, dan teknologi. Kecakapan hidup dan karir yang dikembangkan dalam kemitraan dengan Forum Kemitraan untuk Keterampilan Abad ke-21, P21. Pendukung pendapat tersebut adalah Muhammad Imam Farisi bahwa recently, technology has become an educational necessity in the global digital era. Facing TC phenomena, social studies, SS, should make innovations related to changes of 21st century skills and learning paradigm, which is characterized by the principles of disclosure of information, computing, automation, and communication. Technology integration into SS learning is one of the learning innovations in the global digital era, and powerfully supports the National Council for Social Studies (NCSS) as stated in their visions: meaningful, powerful, value-based, challenging, and active. It also strongly supports the development of 3 core skills of the 21st century, including learning and innovation skills, information, media and technology skills, life and career skills that developed in partnership with the Partnership Forum for 21st Century Skills, P21. Farisi, 2016. Maka sudah seharusnya responsif terbaik pembelajaran dan pendidikan dalam menghadapi tantangan abad 21 harus dimulai di kampus, sekolah, untuk memenuhi tantangan ini. Kampus sekolah harus diubah dengan cara yang akan memungkinkan mahasiswa-siswa untuk memperoleh pemikiran kreatif, penyelesaian masalah yang fleksibel, kolaborasi, dan keterampilan inovatif yang mereka butuhkan untuk menjadi sukses dalam pekerjaan dan kehidupan. Beberapa penulis, Carroll, 2007, Burmak, 2002, Riddle, 2009, Free dan Fisher, 2008, Elkins, 2007, Trilling dan Fidel, 2009, dan organisasi Kemitraan untuk Pembelajaran Abad 21, National Science Foundation, Educational Testing Services, NCREL, Metiri Group. Dell berpendapat bahwa keterampilan pembelajaran abad 21, subjek tinjauan pustaka ini, sangat penting untuk mencapai transformasi yang diperlukan. Berikut pernyataannya yaitu, to meet this challenge, schools must be transformed in ways that will enable students to acquire the creative thinking, flexible problem solving, collaboration and innovative skills they will need to be successful in work and life. Some authors, Carroll, 2007, Burmak, 2002, Riddle, 2009, Free dan Fisher, 2008, Elkins, 2007, Trilling dan Fidel, 2009, and Organizations, Partnership for 21st Century Learning, National Science Foundation, Educational Testing Services, NCREL, Metiri Group, etc. Arguetat 21st Century Learning Skills.
The subject of this literature review are critical for accomplishing the necessary transformation. Center, 2010. Maka sudah jelas dalam mengatasi tantangan abad 21, serba global, internasional, dan berbasis ICT. Pembelajaran dan pendidikan khususnya kurikulum pendidikan kewarganegaraan harus terupdate berupa hasil yang diinginkan dengan kerangka belajar abad 21 berbasis konten kontemporer dalam kombinasi keilmuan yang bersifat interdisipliner, yaitu dengan menekankan literasi kewarganegaraan, kesadaran global, literasi keuangan, melek kesehatan, dan melek lingkungan. Pernyataan ini didukung dengan penelitian seperti yang diungkapkan, yaitu Desired outcomes within 21st century learning framework include learning traditional school subject and contemporary content themes in combination with the interdisciplinary 21st century themes, while emphasizing civic literacy, global awareness, financial literacy, health literacy, and environmental literacy. Center, 2010. Selanjutnya, bukti bahwa kemampuan abad 21 sudah dimasukkan ke dalam kurikulum nasional, materi pendidikan kewarganegaraan di negara maju yaitu beberapa negara di Jepang, Inggris, dan Prancis. Sudah ada standar kurikulum nasional. Dalam 3 negara ini moral dan kewarganegaraan global, misalnya, tanggung jawab sebagai warga global, diajarkan di sekolah-sekolah sesuai dengan standar kurikulum. Pendidikan moral mencakup moralitas dan moralitas individu. Pendidikan kewarganegaraan global berkaitan dengan moralitas dan tanggung jawab sebagai orang di dunia. Maka pendidikan moral pribadi relatif penting terhadap pendidikan kewarganegaraan global. Meninjau dari hal tersebut, negara Indonesia belum memiliki pendidikan kewarganegaraan global yang memiliki kekuatan hukum, kekuatan kurikulum, materi, konten nasional, lokal, internasional, dan kesepahaman antar pakar. Wajib dipelajari dan dikaji oleh pendidikan Indonesia terhadap negara maju yang sudah mengaktualisasikan kurikulum global. Hal ini seperti diungkapkan oleh Takashi bahwa in Japan, England, and France, there are national curriculum standard. In these 3 countries morale and global citizenship, for example, responsibilities as global citizens are taught in schools according to curriculum standard. Moral education includes individual virtue and morality. Global citizenship education is concerned with morality and responsibilities as people in the world. I think personal moral education is relative to global citizenship education, Otsu, 2010. Selanjutnya, untuk memperjelas pendapat di atas secara komprehensif. Menurut David McCullough, 2008, konten kurikulum pendidikan kewarganegaraan global di Jepang dibuat oleh para reformis pendidikan untuk mencari kewarganegaraan yang tampak keluar dan progresif. Pendidikan Jepang dinyatakan telah berhasil selama 10 tahun terakhir dalam menciptakan program seperti pendidikan untuk pemahaman internasional, Kokusai Rikai Kyoiku, pendidikan etnis, Minsoku Kyoiku, pendidikan untuk pendatang baru, Nyukama no Kyoiku, dan pendidikan global, Gurobaru Kyoiku. Hal ini sama seperti disampaikan oleh David McCullough, yaitu Educational reformers seeking an outward-looking, progressive citizenship education have been successful.
Over the past 10 years in creating programs such as Education for International Understanding, Kokusai Rikai Kyoiku, Ethnic Education, Minzoku Kyoiku, Education for Newcomers, Nyucha Ama no Kyoiku, and Global Education, Guro Baru Kyoiku, Sahdeva, Singh, dan Medin, 2011, McCullough, 2008. Jika melihat beberapa tahun yang lalu, faktanya perubahan-perubahan kurikulum di Indonesia di era transreformasi tidak sama dengan negara-negara maju lainnya. Malah jauh dari harapan dalam meresolusi menghadapi abad 21. Yaitu, salah satunya ide mengevaluasi kurikulum bergulir cepat setelah Wakil Presiden Budiono mempublikasikan gagasan tentang reformasi pendidikan melalui artikel Pendidikan Kunci Pembangunan. Kompas. Tanggal 27 Agustus tahun 2012, buku Kompas, 2020-14. Artikel tersebut tampaknya merupakan uraian tentang pilar pembangunan nasional, pro-growth, pro-poor, pro-job, dan pro-environment, yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato pengantar RAPBN 2020, Santoso, et al., 2015. Analisisnya masih terdapat berbagai kelemahan-kelemahan dalam kurikulum PKN Indonesia dari tahun-tahun 1961 sampai tahun 2020, yaitu ada pada sisi pengajaran yang bersifat monoton, tidak inovatif, dan lebih menitik beratkan hanya pada kognitif. Sedangkan afektif dan psikomotorik ditiadakan, serta tidak dimasukkan pada ujian nasional untuk tingkat persekolahan dan ujian CPNS. Padahal misi PKN adalah menciptakan peserta didik, mahasiswa yang memiliki jiwa nasionalis, cinta tanah air, dan Pancasilais dalam perkataan, perbuatan dan tingkah laku yang baik dan cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Kekuatan PKN ada pada pilar kebangsaan, yaitu NKRI, Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, politik, hukum, nilai, moral, kearifan lokal dan kebinekaan dalam berkebudayaan. Namun jelas terbukti kurikulum PKN Indonesia belum sepenuhnya teraktualisasikan pilar-pilar kebangsaan tersebut dengan baik dan belum diterapkan secara merata di seluruh tanah air. Maka seharusnya terimplementasikan dalam dunia pendidikan nasional Indonesia. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Santoso, DKK, bahwa Civics Curriculum from Year tahun 1961 sampai tahun 2020 are ultimately aims to make citizens say, act, and behave based on Pancasila or spirit in everyday life that are run from the time school education to become a high school mature and become the pride of the nation. Bless yourself, family, school, state and nation with the moral soul, good and intelligent character who can advance and competitive in national and international era. Santoso et al., 2015. Maka, dengan menganggap pentingnya pendidikan kewarganegaraan, negara Republik Indonesia di era globalisasi, dalam melihat tantangan masa depan abad 21, pendidikan kewarganegaraan harus memiliki misi sebagai pendidikan politik, pendidikan nilai, pendidikan nasionalisme, pendidikan demokratis, pendidikan multikultural, dan pendidikan resolusi konflik. Pendidikan kewarganegaraan harus ditafsirkan dalam interpretasi maksimal yang berarti mengajarkan mahasiswa untuk kritis dan analitis memecahkan masalah sosial dan menerapkan ideologi negara dan
Nilai-nilai nasionalisme. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya diajarkan sebagai transmisi kewarganegaraan tetapi juga diajarkan sebagai penyelidikan reflektif. Untuk melakukan ini, pendidikan kewarganegaraan harus mengintegrasikan pendekatan langsung dan tidak langsung dalam pendidikan nilai. Sehingga mahasiswa diharapkan mampu menginternalisasi ideologi negara dan nilai-nilai nasionalisme sebagai keyakinan mereka. Kemudian, beberapa prinsip proses belajar mengajar yang kuat juga harus mewarnai pendidikan kewarganegaraan sekolah Indonesia. Hal ini seperti yang disampaikan oleh pakar dari Dikti yaitu Bunyamin Maftuh bahwa, in the globalization era, citizenship education has missions as political education, value education, nationalism education, democratic education, multicultural education, and conflict resolution education. Citizenship education must be interpreted in maximal interpretation, that means it teaches students to critically and analytically solve social problems and implement state ideology and nationalism values. Hence, citizenship education is not only taught as citizenship transmission but also taught as reflective inquiry. To do this, citizenship education is suggested to integrate direct and indirect approaches in value education, so that students are expected to be able to internalize state ideology and nationalism values as their belief. Then, several principles of the powerful teaching learning process should also color Indonesia school citizenship education. Maftuh, 2008. Namun misi dan resolusi tersebut masih mengambang di mana masih banyak terjadinya berbagai kejahatan remaja, narkoba, putus kuliah di usia remaja, perpecahan, tawuran mahasiswa, anarkisme, seksualitas, kejahatan moral baik dalam sosial media ataupun dalam kehidupan nyata. Beberapa bukti penelitian hilangnya rasa nasionalisme, rasa kebangsaan, dan jiwa Pancasilais yang ada di beberapa wilayah Indonesia yaitu: pertama, penelitian yang dilakukan Fauzi, 2007, mengungkapkan bahwa mahasiswa Bandung, 60% responden merasa tidak bangga sebagai bangsa Indonesia. 24,3% merasa bangga, 3,1% tidak tahu, dan 12,6% biasa saja. Hasil penelitian tersebut, kalau kita amati, ada kecenderungan bela negara di kalangan mahasiswa mulai menurun, bahkan dapat dikatakan mulai luntur. Ini terlihat dari banyaknya peristiwa yang terjadi di tanah air, seperti pertikaian antar kelompok, ras, suku atau etnik, dan agama. Pengaruh negatif globalisasi turut memperparah kondisi ini. Maka muncul rasa kedaerahan yang tinggi. Selain itu, juga muncul sikap tidak menghargai jasa-jasa para pahlawan bangsa. Ditambah pengaruh negatif kesalahpahaman tentang arti dan pelaksanaan otonomi daerah. Nasionalisme seakan-akan tenggelam, apalagi dengan munculnya isu-isu universal, seperti hak asasi manusia dan demokrasi. Kegagalan pengelolaan nation state juga memicu etnis suku di beberapa daerah di Indonesia untuk memisahkan diri dari wilayah Negara Kesatuan RI, NKRI. Kemudian berkembang sentimen di beberapa daerah bahwa kalau mau menjadi pejabat di daerah itu harus putra asli daerah. Krisis identitas menjadi pokok dari segala krisis yang dialami bangsa Indonesia.
terutama generasi muda Indonesia yang tak lain adalah para mahasiswa yang sedang mencari jati diri. Para mahasiswa terbawa arus budaya Barat agar dianggap telah maju. Pemikiran Barat yang menjunjung tinggi kebebasan menjadi sesuatu yang diidam-idamkan. Mereka lebih menyukai hasil kebudayaan bangsa lain dibandingkan kebudayaan bangsa sendiri. Inilah antara lain beberapa gejala, di samping terlihat berkurangnya sikap nasionalisme di kalangan mahasiswa atau generasi muda. Fauzi, Pikiran Rakyat, tanggal 6 Juni tahun 2007, 4. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hidayat 2010-22 mengungkapkan bahwa telah terjadinya penurunan nilai-nilai nasionalisme itu tampaknya dapat terlihat sebagaimana munculnya ciri-ciri sebagai berikut. Keyakinan bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran, sehingga tidak menutup kemungkinan berubah arah dari ideologi Pancasila ke ideologi liberalisme. Hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri membanjiri pasar di Indonesia. Telah banyak terjadinya kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin, terutama secara ekonomi. Munculnya sifat individualisme yang menimbulkan ketidakpedulian antar perilaku sesama warga. Dari hal tersebut di atas, nampak bahwa sekarang ini bangsa Indonesia khususnya generasi muda telah terjadi penurunan nilai nasionalisme. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa semangat untuk menggelorakan nilai-nilai nasionalisme sudah luntur dan tidak bergairah untuk menggelorakan semangat untuk mencintai pemakaian produk dalam negeri Indonesia. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Hidayat 2010-24 dalam penelitiannya juga mengungkapkan kehidupan sosial masyarakat seiring berkembangnya zaman telah memudarnya rasa nasionalisme mulai mengalami perubahan, bahkan cenderung dijajah lebih parah. Budaya konsumtif, pergaulan bebas, pornografi, narkotika, yang dahulu dilarang dan tabu, sekarang mendapat pembelaan dari mereka yang mengusung jargon, kebebasan berekspresi, dan hak asasi manusia. Hal tersebut di atas membuat kita semuanya merasa sangat prihatin terhadap kondisi bangsa Indonesia saat ini yang telah mengalami degradasi nilai-nilai semangat nasionalisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keempat, hasil penelitian Syahroni 2006-34 mengungkapkan adanya fenomena mahasiswa yang cenderung semakin individualistik, egoistik, mementingkan diri sendiri. Rasa senasib sepenanggungan, sense of belonging, selaku anak bangsa mulai memudar. Kecintaan terhadap bangsa dan negara berkaitan dengan jiwa nasionalisme sudah tergerus oleh globalisasi yang sedang melanda Indonesia. Gambaran ini menimbulkan kekhawatiran dan keprihatinan berbagai pihak tentang mahasiswa sebagai generasi penerus dan calon pemimpin di masa depan yang kurang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Maka di era global sekarang ini, ketika kita sekarang sudah memasuki 100 tahun kebangkitan nasional dan 63 tahun merdeka, beberapa pertanyaan pun muncul. Apakah pendidikan masih relevan untuk menjaga perannya dalam mengaktualisasikan nilai-nilai dasar Pancasila? Apakah Pancasila dapat menumbuhkan, memelihara, dan meningkatkan rasa kebangsaan atau nasionalisme? Dan strategi apakah yang tepat untuk menginternalisasikan nilai-nilai dasar Pancasila dan nasionalisme pada masa sekarang ini? Maftuh 2008.
Maka untuk itulah wajib adanya resolusi dalam mereaktualisasikan pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan melalui sebuah program penelitian yang berjudul Model Konten Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Berbasis Keterampilan Abad 21. Academic Content Model of Citizenship Education at 21 Stone Century Skills Based College. Identifikasi dan rumusan masalah penelitian berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi yaitu 1. Implikasi politik internasional pada peran kewarganegaraan, tren global dan isu geopolitik abad ke-21 berisi isu-isu internasional seperti serangan terorisme, krisis ekonomi, dan bentrokan antara adat istiadat sosial yang sekuler dan religius. 2. Politik internasional yang membawa isu-isu internasional otomatis menjadi realitas tantangan yang sekaligus menjadi hambatan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dan dunia. 3. Teknologi informasi dan komunikasi, TIK, dan keterbukaan dalam pemanfaatannya merupakan dua fenomena penting yang diprediksi akan menjadi ciri utama dan berimplikasi pada perubahan paradigma pembelajaran abad ke-21. 4. Faktanya baru-baru ini, teknologi telah menjadi kebutuhan pendidikan di era global digital. Menghadapi fenomena ini, studi sosial (SS) harus membuat inovasi yang berkaitan dengan perubahan keterampilan abad ke-21 dan paradigma pembelajaran yang dicirikan oleh prinsip-prinsip pengungkapan informasi, komputasi, otomatisasi, dan komunikasi. 5. Kampus sekolah harus diubah dengan cara yang akan memungkinkan mahasiswa-siswa untuk memperoleh pemikiran kreatif, penyelesaian masalah yang fleksibel, kolaborasi, dan keterampilan inovatif yang mereka butuhkan untuk menjadi sukses dalam pekerjaan dan kehidupan. 6. Mengatasi tantangan abad 21. Kurikulum pendidikan kewarganegaraan harus up-to-date berupa hasil yang diinginkan dengan kerangka belajar abad 21 berbasis konten kontemporer dalam kombinasi keilmuan yang bersifat interdisipliner, yaitu dengan menekankan literasi kewarganegaraan, kesadaran global, literasi keuangan, melek kesehatan, dan melek lingkungan. 7. Contoh bukti bahwa kemampuan abad 21 sudah dimasukkan ke dalam kurikulum nasional, materi pendidikan kewarganegaraan di negara maju yaitu beberapa negara di Jepang, Inggris, dan Prancis. Sudah ada standar kurikulum nasional. 3 negara ini moral dan kewarganegaraan global. Misalnya, tanggung jawab sebagai warga global diajarkan di sekolah-sekolah sesuai dengan standar kurikulum. 8. Jika melihat beberapa tahun yang lalu faktanya perubahan-perubahan kurikulum di Indonesia di era transreformasi tidak sama dengan negara-negara maju lainnya. Malah jauh dari harapan dalam meresolusi menghadapi abad 21. 9. Terbukti kurikulum PKN Indonesia belum tereaktualisasikan dengan baik dan belum diterapkan secara merata di seluruh tanah air. 10. Masa depan pendidikan kewarganegaraan abad 21 Indonesia belum memiliki misi multifungsi yaitu sebagai pendidikan politik, pendidikan nilai, local wisdom, pendidikan nasionalisme, pendidikan demokratis, pendidikan multikultural, pendidikan resolusi konflik, literasi kewarganegaraan, pendidikan global, kewarganegaraan global, kesadaran global, literasi keuangan, melek kesehatan. Ideologi Pancasila, pemahaman tantangan larangan hambatan solusi Pancasila,
filsafat gotong royong, dan melek lingkungan NKRI.